Tahukah kalian bahwa untuk menentukan posisi benda langit, para astronom menggunakan sistem koordinat khusus? Dua di antaranya adalah tata koordinat ekliptika dan tata koordinat galaktik. Sistem ekliptika berpatokan pada lintasan matahari, sementara sistem galaktik mengacu pada struktur galaksi Bima Sakti. Materi ini bermanfaat untuk memahami posisi dan pergerakan benda langit secara lebih akurat dalam berbagai konteks astronomi. Untuk lebih jelasnya, mari simak video berikut ini dalam persiapan untuk kompetensi sains nasional atau KSN di bidang astronomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, perkenalkan, nama saya Azharla Keshafa Hamzah dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kita selalu diberi kesempatan dan keberuntungan dari Tuhan Yang Maha Esa. Dalam materi tata koordinat, terdapat beberapa subbab yang akan dibahas, yaitu subbab pertama yaitu tata koordinat ekliptika, subbab kedua tata koordinat galaktik, subbab ketiga transformasi koordinat, subbab keempat gerak semu tahunan matahari, subbab kelima local sidereal time atau waktu bintang, subbab keenam lamanya benda langit di atas horizon, dan subbab terakhir atau subbab ketujuh yaitu bintang sirkumpolar. Hari ini kita akan belajar soal dan latihan tentang gerak semu tahunan matahari, local sidereal time, lamanya benda langit di atas horizon, dan bintang sirkumpolar. Sebelum itu, mari kita mulai pembelajaran hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Dalam transformasi koordinat, horizon ekuatorial, persamaan yang digunakan adalah sinus A sama dengan sinus delta dikalikan sinus pi ditambah kosinus delta dikalikan kosinus pi dikalikan kosinus HA hingga menjadi RA sama dengan LST dikurang HA, di mana LST adalah waktu jam lokal. Subbab yang pertama, yaitu gerak semu tahunan matahari. Gerak semu tahunan matahari adalah pergerakan matahari yang terlihat di bola langit sepanjang tahun. Sebenarnya yang bergerak adalah bumi mengelilingi matahari. Karena bumi mengelilingi matahari pada bidang orbit yang disebut ekliptika, maka matahari terlihat bergerak di sepanjang ekliptika di bola langit. Ekliptika ini membentuk sudut sekitar 23,5 derajat terhadap ekuator langit yang dikenal sebagai kemiringan ekliptika. Pergerakan semu matahari ini menyebabkan perubahan eklinasi matahari sepanjang tahun. Pada titik balik musim panas sekitar 21 Juni, deklinasi matahari mencapai maksimum positif plus 23,5 derajat di belahan bumi utara. Pada titik balik musim dingin sekitar 21 Desember, deklinasi matahari mencapai maksimum negatif min 23,5 derajat di belahan bumi selatan. Pada titik equinox vernal sekitar 21 Maret dan equinox autumnal sekitar 23 September, matahari berada tepat di ekuator langit sehingga deklinasinya adalah 0 derajat. Konsep pada gerak semu tahunan matahari ini dibagi menjadi dua aspek utama, ansesio rekta dan deklinasi. Ansesio rekta RA menggambarkan posisi horizontal matahari di langit dan dihitung berdasarkan rumus ansesio rekta RA kira-kira sama dengan selisih waktu antara T waktu pengamatan dan T0 waktu vernal equinox, dibagi dengan periode T periode bumi mengelilingi matahari dan dikalikan dengan 24 jam. Dalam rumus ini, T adalah waktu pengamatan dan T0 adalah waktu saat vernal equinox ketika asensio rekta dianggap 0. T melambangkan periode bumi mengelilingi matahari atau lamanya 1 tahun. Dengan kata lain, asensio rekta mengukur seberapa jauh matahari bergerak di sepanjang ekuator langit sejak vernal equinox dengan hasil dalam satuan jam. Sementara, deklinasi menjelaskan posisi vertikal matahari atau seberapa jauh matahari berada di utara atau selatan ekuator langit. Rumusnya adalah deklinasi delta kira-kira sama dengan 23,5 derajat dikalikan dengan nilai sinus dari argumen 2pi di selisih waktu antara T, waktu pengamatan, dan T0 waktu vernal equinox, dibagi dengan periode T atau periode bumi mengelilingi matahari. Angka 23,50 mewakili kemiringan sumbu rotasi bumi, yang menyebabkan variasi deklinasi matahari sepanjang tahun. Fungsi sinus dalam rumus ini menunjukkan bahwa deklinasi matahari bervariasi secara siklus selama setahun, mencapai nilai maksimum dan minimumnya di titik balik matahari, dan 0 di equinox, mencerminkan perubahan musim. Perubahan deklinasi matahari ini mempengaruhi panjang siang dan malam, serta posisi orbit dan terbenam matahari di horizon. Misalnya, pada musim panas di belahan bumi utara, matahari terbit lebih ke utara dari timur dan terbenam lebih ke utara dari barat, serta durasi siang lebih panjang. Sebaliknya, pada musim dingin, matahari terbit lebih ke selatan dari timur dan terbenam lebih ke selatan dari barat, dengan durasi siang yang lebih pendek. Gambar ini menjelaskan deklinasi matahari sepanjang tahun, yaitu sudut vertikal matahari relatif terhadap khatulistiwa bumi yang menyebabkan terjadinya musim.
Pada grafik di atas menunjukkan perubahan sudut deklinasi matahari, y-aksis dari min 23,45 derajat hingga plus 23,45 derajat sepanjang tahun x-aksis. Pada equinox 21 Maret dan 23 September, deklinasi 0 derajat, matahari di atas khatulistiwa. Pada solstice musim panas 22 Juni, deklinasi plus 23,45 derajat, yang dimana matahari di atas garis balik utara. Lalu pada solstice musim dingin 22 Desember, deklinasi min 23,45 derajat, yang dimana matahari di atas garis balik selatan. Lalu pada tabel bawah, tabel ini merangkum keempat momen penting tersebut dengan tanggal, nilai deklinasi, dan right association matahari. Singkatnya, gambar ini menunjukkan bagaimana posisi matahari di langit berubah relatif terhadap bumi sepanjang tahun yang merupakan dasar dari fenomena musim. Local sidereal time atau waktu sideris lokal adalah sistem waktu yang didasarkan pada pergerakan bintang-bintang relatif terhadap meridian pengamat. Berbeda dengan waktu matahari yang didasarkan pada pergerakan matahari, waktu sideris lebih fundamental dalam astronomi karena mempresentasikan orientasi bumi relatif terhadap bintang-bintang jauh. Satu hari sideris adalah waktu yang dibutuhkan bumi untuk berputar satu kali penuh relatif terhadap bintang-bintang, yaitu sekitar 23 jam 56 menit 4,091 detik waktu matahari rata-rata. Titik acuan untuk waktu sideris adalah titik vernal equinox, yaitu titik di mana matahari melintasi ekuator langit dari selatan ke utara, sekitar 21 Maret. Sebagai sideris lokal, pada satu lokasi didefinisikan sebagai sudut jam titik vernal equinox dari lokasi tersebut. LST sangat penting dalam observasi astronomi karena memungkinkan pengamat untuk mengetahui kapan objek langit tertentu akan melintasi meridian mereka. Waktu sideris terus meningkat seiring dengan rotasi bumi, dan setiap bintang memiliki asensio rekta tetap. Ketika LST sama dengan asensio rekta suatu bintang, bintang tersebut akan melintasi meridian pengamat. Tabel berikut menunjukkan bagaimana LST pada pukul 00.00 waktu lokal berubah sepanjang tahun, misalnya 12.00 pada 21 Maret, 18.00 pada 22 Juni, 00.00 pada 23 September, dan 06.00 pada 22 Desember, mencerminkan pergeseran posisi bintang relatif terhadap matahari sepanjang tahun. Lamanya benda langit di atas horizon, atau lamanya suatu benda langit, misalnya matahari atau bintang, berada di atas horizon pengamat bergantung pada deklinasi benda langit tersebut dan lintang geografis pengamat. Untuk benda langit yang terbit dan terbenam, durasi ini dapat dihitung. Titik terbit dan terbenam suatu benda langit di horizon ditentukan oleh azimut terbit AR dan azimut terbenam AS. Azimut terbit dapat dihitung menggunakan rumus cos AR sama dengan cos pi sin delta, di mana delta adalah deklinasi benda langit. Durasi siang untuk matahari atau durasi terlihatnya suatu bintang di atas horizon dapat dihitung berdasarkan sudut jam terbit, HAR, atau sudut jam terbenam, HAS. Sudut jam terbenam dapat dihitung dengan rumus cos HA sama dengan min tan pi tan delta. Waktu antara terbit dan terbenam adalah 2 dikali HA. Jika deklinasi benda langit dan lintang pengamat memiliki tanda yang sama, keduanya positif atau keduanya negatif, dan nilai absolut deklinasi kurang dari 90 derajat dikurangi pi, maka benda langit tersebut akan terbit dan terbenam. Jika deklinasi benda langit dan lintang pengamat memiliki tanda yang berbeda, benda langit tersebut akan terbit dan terbenam. Jika nilai absolut deklinasi lebih besar dari 90 derajat dikurangi pi, benda langit tersebut mungkin sirkumpolar atau tidak pernah terbit. Bintang sirkumpolar adalah bintang-bintang yang selalu berada di atas horizon pengamat dan tidak pernah terbenam. Fenomena ini terjadi karena letak bintang tersebut yang sangat dekat dengan kutub langit, kutub utara atau kutub selatan, relatif terhadap lintang pengamat. Untuk seorang pengamat lintang pi, sebuah bintang akan menjadi sirkumpolar jika deklinasi delta bintang tersebut memenuhi kondisi pi lebih besar dari atau sama dengan 90 derajat dikurangi delta. Untuk bintang di belahan langit yang sama dengan pengamat. Artinya, jika deklinasi bintang lebih dari 90 derajat dikurangi lintang pengamat, bintang tersebut akan selalu terlihat. Sebaliknya, ada juga bintang-bintang yang tidak pernah terbit bagi pengamat di lintang tertentu. Kondisi untuk yang tidak pernah terbit adalah jika deklinasi delta bintang tersebut memenuhi delta kurang dari negatif dalam kurung 90 derajat dikurangi pi. Fenomena bintang sirkumpolar sangat bergantung pada lintang pengamat. Semakin dekat pengamat ke salah satu kutub bumi, semakin banyak bintang yang akan terlihat sirkumpolar. Di kutub lintang 90 derajat, semua bintang di belahan langit sama dengan kutub tersebut akan sirkumpolar, sedangkan semua bintang di belahan langit yang berlawanan tidak akan pernah terbit.
Di ekuator lintang 0 derajat, tidak ada bintang yang sirkumpolar, karena semua bintang akan terbit dan terbenam. Berdasarkan materi dan rumusan yang sudah kita bahas, mari kita latihan soal-soal. Soal yang pertama, given that the ecliptic longitude of the sun is 49 degree 49 minute, calculate the hour angle of setting of the sun for an observer in latitude 54 degree 55 minute north. Dengan pilihan A. Min 7 jam 48 menit 22 detik, B. 7 jam 48 menit 22 detik, C. 6 jam 12 menit 12 detik, D. Min 6 jam 12 menit 12 detik, dan E. 5 jam 27 menit 15 detik. Berikut pembahasannya. Diketahui lambda sama dengan 49 derajat 49 menit, beta sama dengan 54 derajat 55 menit utara, dan yang ditanya adalah HA. Jawaban sama dengan sinus delta sama dengan kosinus epsilon, sinus beta ditambah sinus epsilon kosinus beta, sinus lambda, delta sama dengan 17 derajat 44 menit 11 detik. Kosinus HA sama dengan negatif tangan pi tangan delta. Oleh karena itu, HA sama dengan 7 jam 48 menit 22 detik. Maka jawabannya yang benar adalah B. Soal yang kedua, given that the ecliptic longitude of the sun is 49 degree 49 minutes, calculate the local sidereal time of setting of the sun for an observer in latitude 54 degree 55 minute north. Dengan pilihan A. 9 jam 58 menit, B. 8 jam 58 menit, C. 7 jam 58 menit, D. 10 jam 58 menit, dan E. 11 jam 58 menit. Berikut pembahasannya. Diketahui lambda sama dengan 49 derajat 49 menit, beta sama dengan 54 derajat 55 menit utara. Ditanya LST, dijawab sinus beta sama dengan kosinus epsilon sinus delta dikurangi sinus epsilon kosinus delta sinus alfa. Alfa sama dengan 3 jam 9 menit 26 detik. LST sama dengan alfa ditambah HA sama dengan 10 jam 58 menit. Maka jawabannya adalah D. Soal yang ketiga, calculate the azimuth of the sun at rising on Midsummer Day at Stonehenge, latitude 51 degree 10 minutes north, at the time when the obliquity of the ecliptic was 23.5 degree. Dengan pilihan A. 70 derajat 31 menit dari utara ke timur, B. 50 derajat 31 menit selatan ke timur, C. 50 derajat 31 menit dari utara ke timur, D. 70 derajat 31 menit dari selatan ke timur, dan E. 100 derajat 31 menit dari utara ke timur. Berikut pembahasannya. Diketahui beta sama dengan 51 derajat 10 menit utara. Deklinasi matahari 23,5 derajat. Lalu yang ditanya adalah azimut. Maka jawabannya Midsummer Day 22 Juni ketika deklinasi matahari plus 23,5 cos AR sama dengan sin delta cos pi sehingga AR sama dengan 50 derajat 31 menit dari utara ke timur. Maka jawabannya adalah C, yaitu 50 derajat 31 menit dari utara ke timur. Selanjutnya pertanyaan yang keempat. The zenith distance of circumpolar star at upper and lower culmination are found to be 13 degree 7 minutes 16 second and 47 degree 18 minute 26 second. What is latitude of observer? Dengan pilihan A. Pi sama dengan 59 derajat 47 menit 9 detik, B. Pi sama dengan 69 derajat 47 menit 9 detik, C. Pi sama dengan 49 derajat 47 menit 9 detik, D. Pi sama dengan 39 derajat 47 menit 9 detik, dan E. Pi sama dengan 79 derajat 47 menit 9 detik. Berikut pembahasannya. Diketahui zenith at upper sama dengan 13 derajat 7 menit 16 detik, zenith at lower sama dengan 47 derajat 18 menit 26 detik. Yang ditanya latitude, maka jawabannya 90 dikurangi pi dikurangi dalam kurung 90 dikurangi delta tutup kurung sama dengan 13 derajat 7 menit 16 detik. Delta dikurangi pi sama dengan 13 derajat 7 menit 16 detik dalam kurung 90 dikurangi pi tutup kurung ditambah dalam kurung 90 dikurangi delta tutup kurung sama dengan 47 derajat 18 menit 26 detik. Lalu 180 dikurangi pi dikurangi delta sama dengan 180 dikurangi 2 pi dikurangi 13 derajat 7 menit
16 detik sama dengan 47 derajat 18 menit 26 detik. Lalu Pi sama dengan 59 derajat 47 menit 9 detik. Maka jawabannya adalah A. Selanjutnya soal yang kelima. The zenith distance of circumpolar star at upper and lower culmination are found to be 13 degrees 7 minutes 16 second and 47 degrees 18 minutes 26 second. What is the declination of star? Dengan pilihan A, delta sama dengan 82 derajat 54 menit 25 detik. B, delta sama dengan 42 derajat 54 menit 25 detik. C, delta sama dengan 52 derajat 54 menit 25 detik. D, delta sama dengan 62 derajat 54 menit 25 detik. Dan E, delta sama dengan 72 derajat 54 menit 25 detik. Berikut pembahasannya. Diketahui zenith at lower sama dengan 47 derajat 18 menit 26 detik. Lalu zenith at upper sama dengan 13 derajat 7 menit 16 detik. Dan ditanya adalah deklinasi. Maka jawabannya 90 dikurangi Pi dikurangi dalam kurung 90 dikurangi delta tutup kurung sama dengan 13 derajat 7 menit 16 detik. Delta dikurangi Pi sama dengan 13 derajat 7 menit 16 detik. Dalam kurung 90 dikurangi Pi ditutup kurung ditambah dalam kurung 90 dikurangi delta tutup kurung sama dengan 47 derajat 18 menit 26 detik sehingga delta sama dengan 72 derajat 54 menit 25 detik. Maka jawaban yang benar adalah E. Soal yang keenam. What is the latitude of a place at which the ecliptic can coincide with the horizon? Dengan pilihan A 23,5 derajat, B 66,5 derajat, C 0 derajat, D 90 derajat, dan E 12 derajat. Pembahasannya Pi sama dengan plus minus 23,5. Maka jawabannya adalah A. Lalu pertanyaan yang ketujuh. Suppose the Earth rotate with the same angular velocity as at present but in the opposite direction. What would be the length of a mean solar day? Dengan pilihan A 23 jam 56 menit, B 24 jam 4 menit, C 24 jam, D 23 jam 52 menit, dan E 24 jam 8 menit. Maka jawabannya adalah A, yaitu 23 jam 56 menit. Lalu pertanyaan yang ke-8. Convert the mean time interval of 6 hours 46 minutes 20 second to the corresponding interval of sidereal time dengan pilihan A 6 jam 35 menit 14 detik, B 6 jam 55 menit 14 detik, C 6 jam 45 menit 14 detik, D 5 jam 5 menit 14 detik, dan E 7 jam 5 menit 14 detik. Berikut pembahasannya. Diketahui mean time interval sama dengan 6 jam 46 menit 21 detik. Yang ditanya ubah sidereal time interval. Maka jawabannya adalah LST sama dengan 365 dibagi 366 dikali 6 jam 46 menit 21 detik. Maka hasilnya adalah 6 jam 45 menit 14 detik sehingga jawaban yang benar adalah C. Selanjutnya pertanyaan yang ke-9. Convert the sidereal time interval of 23 hours 13 minutes 47 second to the corresponding interval of mean solar time dengan pilihan A 23 jam 7 menit 36 detik, B 23 jam 37 menit 36 detik, C 23 jam 19 menit 36 detik, D 23 jam 17 menit 36 detik, dan E 23 jam 27 menit 36 detik. Berikut pembahasannya. Diketahui STI sama dengan 23 jam 13 menit 7 detik. Yang ditanya, mengubah STI menjadi MTI. Maka jawabannya adalah LST sama dengan 366 dibagi 365 dikali 23 jam 13 menit 47 detik. Maka jawabannya 23 jam 17 menit 36 detik. Maka pilihan yang benar adalah D, yaitu 23 jam 17 menit 36 detik. Selanjutnya, soal yang terakhir. Find the zone time on February 3rd when Procon RA 7 hour 36 minutes 10 second cross the meridian at Ottawa given that GMT 0 hours. Dengan pilihan A GMT-1, B GMT-2, C GMT plus 1, D GMT plus 2, dan E GMT plus 0. Berikut pembahasannya. Diketahui RE sama dengan 7 jam 36 menit 10 detik. GMT 0 jam Procon crosses the meridian at Ottawa on February 3rd. Lalu yang ditanya adalah zone time. Maka dijawab LST sama dengan RA ditambah HA sama dengan 7 jam 36 menit 10 detik.
LST sama dengan 12 jam min 46 dikali 4 menit. Ditambah LT, sehingga LT menjadi 22 jam 40 menit 10 detik. Lalu beda waktu sama dengan 1 jam 19 menit 50 detik. Zone time, min 1. Sehingga jawabannya adalah A. Wah, berdasarkan materi tentang tata koordinat yang tadi sudah kita bahas, kita jadi tahu ya apa itu gerak semu tahunan matahari, local sidereal time, dan lamanya benda langit di atas horizon, hingga bintang sirkumpolar. Mereka dapat diaplikasikan di kehidupan sehari-hari, seperti kita dapat menentukan kalender hingga waktu mulai musim. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita ya. Bagaimana? Ternyata fisika sangat mudah ya, asalkan kita rajin berlatih. Maka dari itu, jangan lupa belajar dan berlatih serta banyak baca bukunya. Sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.